Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Junita, nomor absen 11. Di sini saya akan mereview novel yang sudah saya baca untuk tugas prosa bahasa Indonesia lanjut. Novelnya berjudul Aku Tak Membenci Hujan, karya Sri Puji Hartini yang diterbitkan pada tahun 2023 yang memiliki 348 halaman. Cerita ini awalnya itu di Wattpad, tapi karena peminatnya banyak sampai 7 juta pembaca, lalu diterbitkan menjadi novel. Pada tanggal 9 Desember 2024, novel ini dikembangkan menjadi film yang diperankan oleh Jeff sebagai Karang dan Aisyah Akila sebagai Launa. Review cover menurut saya ini covernya sudah bagus, menarik, dan pasti covernya juga penuh maknanya. Cover ini menampilkan ilustrasi hujan yang bernuansa sendu dan memiliki warna-warna yang lembut, warna-warna yang monokrom. Desainnya juga mencerminkan tema utama dari novel, yaitu tentang penerimaan dan keteguhan hati. Bisa dilihat dari elemen hujan di sini, ini tuh bukan sekedar latar, tetapi simbol perjalanan batin karakter utama di cerita tersebut. Novel dari Aku Tak Membenci Hujan itu mengisahkan perjalanan hidup seorang remaja yang bernama Karang Samudra Daneswara. Karang ini terlahir dari sebuah kesalahan yang dibenci oleh ibunya sendiri tanpa alasan. Karang ini sosok remaja yang baik, pintar, dan juga cuek dengan orang-orang sekitar. Tapi di sisi lain, Karang juga memiliki trauma-trauma yang berat di masa lalunya. Trauma yang menyakitkan. Sehingga Karang ini sering mendapatkan perilaku buruk dari ibu kandungnya sendiri, yaitu Andira Dipa. Sejak kecil, Karang hidup dalam bayang-bayang kebencian ibunya yang sering mendapatkan kekerasan fisik maupun kekerasan mental yang ditimbulkan oleh ibunya sendiri. Nah, dari kekerasan fisik yang dialami Karang memiliki kepribadian ganda. Ia memiliki dua kepribadian di dalam tubuhnya. Yang pertama itu Banu, yang kedua Aga. Banu Sangkala Daneswara. Banu ini adalah sosok anak kecil yang berusia 6 tahun yang memiliki sifat polos dari Karang. Banu ini berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, Banu ini ketika keluar kepribadian Banu ini, ketika Karang merasa takut dengan hujan serta petirnya, karena ada satu peristiwa di mana waktu Karang lagi bertengkar dengan ibunya, kan Karang itu mendapatkan kekerasan fisik dari ibunya. Waktu itu usia 6 tahun. Dan waktu itu juga di luar rumah itu lagi hujan, disembari dengan petir. Nah, disitulah peristiwanya mungkin Karang tidak bisa lupa, lalu kepribadian Banu ini muncul di tubuh Karang. Nah, untuk yang kepribadian kedua itu Aga Sebasta Daneswara. Aga ini sosok yang kuat, keras, dan pemarah. Aga ini siap melindungi Karang dalam situasi apapun. Aga ini juga sering muncul ketika Karang merasa terancam, baik waktu bertengkar dengan ibunya atau dengan teman. Pokoknya waktu Karang itu terancam, Aga itu selalu keluar dari tubuhnya. Nah, ada satu peristiwa juga waktu Aga keluar itu ketika lagi bertengkar dengan ibunya. Karang ini kan anaknya kayak baik dan sering mengalah dengan ibunya. Nah, waktu itu ibunya itu memberikan kekerasan fisik, lalu kepribadian Aga itu keluar di tubuh Karang, dan Aga itu melawan ibunya dengan mengeluarkan kata-kata kasar.
Nah, disitulah Aga mulai dikenal dengan sosok kuat, keras, dan pemarah. Nah, perjalanan hidup Karang itu penuh dengan penderitaan yang tidak mudah untuk dijalani. Tetapi Karang mulai menemukan harapannya ketika bertemu dengan Launa Felicia Damaris. Launa ini siswi pindahan sekaligus teman sekelas dan sebangku Karang. Launa ini anaknya itu ceria dan penuh perhatian. Dari perhatian-perhatian Launa yang diberikan ke Karang, Karang itu mulai merasa nyaman dan mulai membuka hati untuk mempercayai orang lain. Selain Launa, Karang juga memiliki sosok ayah yang baik. Dia adalah Pramana Daneswara, serta sosok adik laki-laki yang siap melindungi Karang dalam situasi apapun. Dia adalah Laut Biru Daneswara, yang biasa dipanggil Biru. Karang ini itu keluarga cemara. Dia juga punya sosok ayah, ibu, adik laki-laki. Tapi Karang itu sering merasa iri dengan adiknya karena adiknya itu selalu dimanja oleh ibunya, sedangkan Karang selalu dibenci. Terus waktu berjalan dengan biasanya hingga Karang itu mulai sembuh dengan traumanya. Tetapi di waktu Karang sudah menerima dirinya sendiri dan mulai sembuh, di waktu itu juga Karang harus mengetahui rahasia dan alasan ibunya membenci Karang. Rahasia ini tuh bukan diungkapkan langsung dari ibunya, tetapi Karang itu tidak sengaja mendengar dari ibunya sendiri. Tidak sengaja mendengar percakapan ibunya dengan ayahnya Karang. Rahasianya adalah alasan Karang dibenci oleh ibunya. Dan alasannya karena Karang adalah anak dari Pradikta Daneswara. Sedangkan Pradikta Daneswara adalah kakak kandung dari Pramana Daneswara yang merupakan suami dari Andiradipa. Jadi disitulah Karang mulai mengetahui kenapa ibunya selalu membandingkan dia dengan Biru dan selalu membenci Karang. Gitu deh pokoknya. Nah, terus itu sinopsis singkat dari novel Aku Tak Membenci Hujan yang sudah saya baca. Mungkin kalau kalian mau lebih lanjutnya ya bisa lihat sendiri ya, bisa baca sendiri, bisa juga lihat filmnya. Terus kelebihan dan kekurangan novel ini menurut saya, kelebihannya itu alurnya itu bagus, kayak nyambung gitu loh guys, jadi worth it lah ya. Terus temanya juga bisa kan, ini judulnya Aku Tak Membenci Hujan, itu sama kayak di ceritanya, jadi kayak bagus tentang kesehatan mental dan kepribadian ganda. Nah, untuk kekurangannya menurut saya ceritanya itu terlalu memberikan penderitaan banget ke Karang. Jadi Karang itu selalu menderita ya, meskipun gitu ya alurnya, tapi kasihan. Nah, terus amanat yang bisa didapat dari novel ini, amanatnya adalah kita hidup itu pasti penuh cobaan dan pasti kita itu punya trauma-trauma mendalam, trauma-trauma sendiri ya di kehidupan kita. Tapi kita harus bisa melawan trauma itu dan kita harus bisa menerima hidup, menerima diri kita sendiri. Dan mungkin kalau kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, kita harus bisa memiliki orang-orang sekitar yang peduli dengan kita. Jadi jangan mudah menyerah dengan kehidupan yang pahit ini ya guys ya. Nah, terus rekomendasi jujur, untuk menurut saya novel ini tuh worth it buat remaja-remaja seperti kita yang suka dengan drama psikologis, apalagi tentang kesehatan mental gitu. Ini cocok
ini cocok buat kalian. Apalagi ini kan awal ceritanya tuh dari Wattpad. Kita kan sebagai Gen Z yang suka membaca Wattpad, terus cocok buat kalian beli ini, novel ini. Gitu deh pokoknya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.